Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menginstal Debian 11. Nanti kita akan installnya melalui VirtualBox. Ya. Jadi pada anak-anak pastikan ISO DVD Debian 11-nya itu sudah ada. Buat foldernya Debian 11 ya. Dia itu ada 3 DVD ya. Nah, tolong ini jangan dipindah-pindahkan karena kita akan diajari dengan tingkat kelas 11 dan 12. Jadi mereka memerlukan ini juga. Jadi tolong jangan dipindah-pindahkan ya. Biarkan filenya tetap berada di dalam drive-nya, foldernya Debian 11 ini. Baik. Kalau sudah, kita mulai jalankan di VirtualBox. Kita buat baru, new. Nah, namanya kita seragamkan Debian TKJ. Nah, nanti TKJ-nya terserah mau buat TKJ berapa, tergantung kelas yang sedang belajar. Oke. Kemudian untuk tipenya pastikan dia di Linux, ya kan? Debian-nya juga pastikan Debian 64 bit. Ya. Baik. Kalau sudah, kita next. Memorinya karena kita menggunakan berbasis teks atau CLI, kita buat aja 512 MB aja ya. Kita next. Kemudian kapasitas harddisknya defaultnya biar 20 GB. Kita next, kemudian finish. Selesai kita membuat mesin virtual Debian 11 kita. Nah, sebelum kita menjalankannya, kita akan men-setting terlebih dahulu networknya untuk jaringan yang akan connect. Baik itu dia nanti connect ke klien, ke hostnya, atau segala macamnya. Kita setting dulu ya. Baik, kita setting di bagian network. Nah, di bagian network itu adapter satunya itu defaultnya NAT. Kalau NAT ini berarti nanti begitu kita install Debian, dia akan terkoneksi langsung dengan jaringan internet, sehingga kalau ada software atau paket yang mau di-update, dia otomatis ngupdate. Tentu makan waktu. Jadi untuk saat ini kita menginstalnya secara offline aja. Berarti untuk adapter satu ini kita rubah aja menuju ke host only ya, biar dia menginstal di virtual hostnya ini sendiri tanpa ada koneksi internet. Nah, ini kan ada akses internet ya. Nah, kemudian jangan lupa di modenya ini kasih allow all ya. Adapter 2, 3, dan 4 biarkan saja kosong, kita hanya mengaktifkan adapter 1 aja ya. Itu aja yang mau disetting. Kalau yang lain biarkan aja default. Kalau sudah, langsung kita start. Tunggu dia proses. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, pertama kali tentu dia meminta DVD daripada Debian 11 yang mau kita install. Jadi kita cari dengan mengklik order ya, DVD
kita cari di mana file Debian kita tadi berada. Silakan dicari. Nah, di sini ada di drive E Debian 11. Nah, yang kita pakai duluan yaitu DVD 1 aja dulu. Ya, karena 2 dan 3 itu nanti setelah selesai install baru kita masukkan ke dalam repositorinya. Kita pakai DVD 1 aja untuk menginstal awalnya. Kita open. Nah, kalau sudah tertera di DVD-nya drive tempat DVD ISO-nya sudah berada, ini udah masuk ya. Nah, kalau sudah kita langsung mount and retry boot. Kita ulang. Nah, tampil dia seperti ini ya. Oke. Kita buat tampilannya agak full dulu. Dari view misalnya yang ini boleh lah. Tapi tetap kecil ya. Kita batal. Coba kita pakai yang cuma ada 2 ya. Ya udahlah, scale mode ini aja. Scale mode view scale mode switch. Nah, baik, tampilannya udah besar ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih, ini menu-menunya kan tadi ada kien ya. Nah, ini kan menunya tidak ada. Andai kata kita membutuhkan memasukkan sebuah atau setting network atau memasukkan DVD, ini kan menunya tidak ada. Nah, caranya nanti kalau untuk menampilkan menu yang di kiri atas ini, tekan di keyboard tombol control ditambah home. Yang di sebelah kiri ya, tombol control plus home. Ada di situ ya. Nah, kita tekan control home. Nah, tampil dia. Inilah menunya ini tadi. Ya. Kalau misalnya nih, kalau Bapak balik ini kan ada menunya nih kan. Nah, kalau kita mau tampil besar, ya tinggal di sini pun ada host C. Hostnya ini berarti sama juga kontrol, tombol kontrol di sebelah kanan ditambah huruf C. Kita tes ya. Kontrol C. Nah, switchkan. Nah, dia besar ya. Nah, kalau kita mau menampilkan menunya, kontrol home. Nah, kita tinggal pilih mau menu mana dia. Oke. Itu ya. Kalau mau mengembalikan layar ini ke kecil lagi sama kontrol C. Nah, kembali ya. Nah, dia tinggal pilih aja. Kalau tampilannya suka yang besar, silakan kontrol C. Switchkan. Nah, seperti ini ya. Baik. Nah, kita mau menginstal dia mode CLI, berarti kita pakai yang install. Kalau graphical install ini berarti nanti mode GUI. Kita pilih yang install, kita enter. Nah, kemudian untuk language-nya kita pakai yang bahasa Inggris saja default-nya ya. Kemudian untuk kota, karena kita berada di Indonesia, kita cari order. Kita berada di Asia dan Indonesia. Nah, ini dia. Oke. Kemudian default country-nya biar United States ya. Kemudian jenis keyboardnya juga American English, default-nya biarkan saja. Dia lagi proses menginstal. Kita tunggu ya sampai prosesnya. Nah, pada bagian ini continue without a default root. Nanti kita men-setting root-nya itu belakangan. Nah, sekarang kita hanya menginstal aja, berarti kita pilih no ya.
Kemudian konfigurasi networknya, contohnya IP address segala macam juga sama. Kita men-settingnya setelah menginstal ini. Berarti kita pilih yang do not konfigurasi the network at this time. Dan waktu ya. Nah, hostname-nya kita buat aja default-nya hostname-nya Debian. Ya. Diganti pun boleh, tapi sekarang kita serangkan dengan nama Debian. Kemudian kita disuruh membuat password untuk hostname tadi. Ya, kita samakan. Kita buat seragam yaitu admin huruf kecil ya. Seperti itu. Ini untuk menampilkannya tekan spasi aja. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sudah continue, disuruh mengulang kembali password yang kita buat tadi, admin ya. Kalau sudah enter, nah kemudian untuk user penggunanya kita buat nama masing-masing. Ya, misalnya ini Bapak buat aja nama belakang Bapak. Continue. Ini juga yang tadi. Biarkan aja. Kemudian kita disuruh buat password untuk akun kita yang baru kita buat tadi. Buat aja sama admin ya. Oke. Kemudian di sini pilih waktu kita berada di Sumatera, Jakarta, Jawa, yaitu aja kita pilih WIB ya. Kemudian proses. Nah, partitionnya kita buat yang baru karena kita kan ini membuat harddisk kosong ya. Nah, kita pilih use entire disk, berarti yang baru ya. Ini nama partisinya yang dibentuk oleh sistem. Ya, kita tinggal enter aja. Nah, di sini juga kita buat mode daripada skema partisinya, maksudnya itu file-file pendukungnya. Nah, biar sistem yang membuatnya ya. Makanya semua file dalam satu partisi. Sistem itu yang membuatnya. Ya. Nggak usah kita capek-capek untuk memikirkan apa ya, untuk letak sistem swapnya di mana gitu. Nah, biar sistem yang menentukan ya. Nah, inilah dia pembentukan daripada partisi disk untuk Debian. Nah, jadi dia udah terbentuk sendiri ya. Nah, oke, kalau sudah kita finish. Kemudian kedua pertanyaan, apakah mau diganti? Otomatis yes, karena kan kita mau membuat yang baru. Oke. Oke, baik. Berikutnya di sini kita mau apakah kita akan mau memasukkan DVD yang berikutnya. Tadi kan DVD-nya ada 3 ya. DVD 1, 2, dan 3. Nah, saat ini kan kita hanya menggunakan DVD 1.
Nah, jadi DVD 2 dan 3 kita tidak usah men-scan-nya dulu ya. Nanti belakangan kita daftarkan dia pada saat kita mau mengkonfigurasi sesuai dengan materi berikutnya. Ya, jadi kalau saat ini kita pilih no, kita tidak ada mau men-scan DVD yang lain. Oke. Kemudian di sini mirrornya juga nggak usah, biarkan aja no. Kemudian survei partitionist ini survei juga nggak usah, kita nggak usah mengikuti survei. Nah, terakhir software yang mau kita install, kita hanya memakai mode standar, berarti yang lain kita hilangkan. Nah, Debian desktop ini kita hilangkan dengan menekan tombol spasi. Yang ini juga hilangkan. Nah, hanya tinggal standar sistem utilities. Nah, kalau sudah, continue. Oke, install group bootloader. Nah, ini defaultnya ya. Kita yes kan. Nanti dia akan meminta mau di mana device drive-nya. Nah, kita pilihlah di tempat drive yang sudah kita buat tadi ya. Ya, kalau sudah enter. Oke, kita mau mengakhiri instalasi, finish the installation. Nah, sampai di sini installation complete. Nah, kalau sudah continue, nah dia akan restart kembali Debian-nya. Nah, boleh kalau nggak sabar enter aja juga nggak apa-apa. Tampil dia seperti ini halaman login Debian-nya ya. Kita login sebagai super user umum aja, root. Passwordnya tadi kita buat admin. Nah, kalau udah sampai sini instalasi sudah selesai. Nah, jadi perlu Bapak ingatkan kepada anak-anak sekalian, kalau kita udah selesai menginstal Debian ini, alangkah baiknya kalau kita backup Debian ini, karena ini kan Debian masih fresh, baru install pertama, ya. Sehingga nanti kan untuk pertemuan berikutnya pada saat kita mau menginstal remote server, DNS server, dan lain sebagainya, kita tidak perlu lagi menginstal Debian dari awal. Tapi kita tinggal memanggil backup yang sudah kita buat. Nah, cara membackupnya, nah sekarang gitu ya. Ini kan udah baru selesai kita install, yang masih fresh ya, belum aja kena konfigurasi yang lain-lain. Kita shutdown dulu Debian-nya dengan melakukan perintah, banyak perintahnya ya. Kita pakai yang init 0 aja, enter. Nah, dia akan shutdown. Nah, kita akan membackup Debian kita ini, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita tidak perlu lagi menginstal Debian dari awal. Caranya kita pilih dari menu file, pilih dia export. Nah, kita pilih file yang mau kita backup. Ini ya Debian TKJ tadi ya. Kita next. Nah, di mana file ini mau disimpan? Nah, kita pilih direktorinya. Misalnya saat ini Bapak pilih di Debian 11 tadi.
ya, dengan nama Debian, misalnya Debian TKJ Fresh. Oke, kita simpan. Kemudian yang lain biarkan default, langsung kita next dan finish. Tunggu dia proses membackup Debian kita. Ya, tunggu dia proses ya. Tunggu sampai selesai. Jadi kalau kita memulai sebuah materi baru, kita tidak perlu lagi waktu untuk menginstal Debian sampai kurang lebih berapa menit tadi ya. Nah, tergantung kecepatan daripada PC masing-masing. Nah, di sini udah selesai kita backup. Coba kita cek terlebih dahulu, apakah sudah ada di Debian sebelah sini. Nah, ini dia. Ini adalah Debian TKJ Fresh, berarti yang masih fresh, belum ada di otak-atik sama sekali. Ya. Nah, ini contoh nih. Ini misalnya kita hapus misalnya ya. Kita remove. Nah, contoh kita hari ini mau belajar Debian untuk remote server. Nah, berarti kita import file Debian kita yang tadi kita sudah backup ya. Nah, ini dia file backupnya ya. Kita copy paste, kita gandakan. Nah, ini dia jadinya. Kemudian yang baru kita gandakan ini kita ganti namanya. Kita rename misalnya materi kita adalah remote server. Nah, ini ya. Berarti yang kita pakai untuk konfigurasi materi remote server yang Debian ini. Yang freshnya jangan diotak-atik karena ini masih betul-betul sebagai sumber untuk pelajaran konfigurasi Debian kita. Jadi ini jangan diotak-atik ya. Kita perlunya yang mau dipelajari, kita tinggal copy paste, ganti namanya seperti ini. Kalau sudah kita ganti, kita import dari file import. Nah, kita cari file yang sudah kita gandakan tadi, kita copy paste. Nah, ini dia Debian 11. Nah, remote server. Nah, ini yang kita import ke dalam VirtualBox-nya. Ya, ini kita next, kemudian finish. Nah, dia tunggu proses. Nah, bayangkan untuk mengimport sebuah Debian butuh waktu hanya beberapa detik. Ya, tapi kalau kita install dari awal, yaitulah mungkin butuh berapa menit. Nah, jadi makanya Bapak sampaikan selesai menginstal Debian, jangan lupa di backup. Nah, inilah backup aslinya, fresh. Ya, sehingga nanti kita tinggal panggil. Nah, namanya kembali ke Debian TKJ nggak masalah, karena kan aslinya dia ini yang kita buat. Nah, kalau kita mau ganti sesuai dengan materinya remote server tadi ya kita setting aja. Kita pilih Debian TKJ tadi, kita setting, kemudian kita ganti nih di bagian name-nya. Misalnya remote server. Udah, yang lain biarkan aja. Oke. Kalau sudah kita okekan. Nah, berganti ya. Coba kita jalankan.
seharusnya sama seperti pertama kali kita install Debian, ya, seharusnya sama. Nah, ini dia kenapa mode switch yang full screen, karena kita pakai scale mode tadi ya. Kita switchkan aja nggak apa-apa. Karena kita kan tadi terakhir menggunakannya full screen ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita nggak mau full screen, tekan apa tadi? Control di sebelah keyboard kanan, Ctrl C. Nah, dia mengecil. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita login admin, root, passwordnya admin. Nah, sampai sini kita sudah selesai menginstal Debian-nya untuk materi remote server. Jadi waktu untuk menginstal sudah hemat berapa menit. Ya, kita tinggal hanya import aja Debian asli fresh kita. Langsung jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal lakukan konfigurasi sesuai dengan mapel yang mau dikerjakan, tugas projectnya ya. Oke, kalau sudah, coba kita shutdown lagi. Init 0, keyboardnya nggak aktif, 6 bloknya. Nah, sampai di sini sudah selesai kita menginstal Debian 11, membackup dan merestore kembali ya dari dua menu ini ya. Export untuk membackup, import untuk memasukkannya kembali gitu ya. Baik, sampai di sini pertemuan untuk instalasi Debian 11. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.